Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Fang Lingzi melakukan semua yang dia bisa, memegang segel dari dadanya dengan tangan kirinya, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Pergelangan tangan kanannya berputar sangat cepat, dan berkata dengan lembut, "Legenda pedang kuno, roda dewa luar angkasa," ucap Fang Lingzi. Saat pergelangan tangannya menari, segera, cahaya pedang sepanjang 1000 kaki dari kekuatan Raja Suci di luar angkasa memancar dari sekelilingnya, membentuk roda raksasa dengan kekosongan yang runtuh. Roda raksasa dipenuhi dengan aura luar angkasa yang agung. Ketika 5 semburan panah es Tianxuan Xuanyuanru diselimuti oleh aura roda surgawi ruang angkasa, tidak peduli kecepatan atau kekuatannya, mereka semua turun 3 poin. "Bunuh," ucap Fang Lingzi memegang pedang ilahi dan mengambil ruang roda ilahi di sekitar tubuh untuk maju tanpa mundur, mencekik semburan panah beku Tianxuan di depannya. Bang bang bang. Pada saat ini, 4 semburan panah es Tianxuan lainnya, dari kiri, kanan, depan, belakang, dan 4 arah, membombardir roda dewa ruang angkasa. Aliran yang dibentuk oleh 4 panah beku Tianxuan dengan cepat dimusnahkan pada roda dewa ruang yang berputar sangat cepat, dan roda dewa ruang angkasa juga secara bertahap dihilangkan. Ketika 4 semburan Tianxuan Frozen Arrows akan runtuh dan hanya 6 Tianxuan Frozen Arrows yang tersisa, Space Divine Will yang membungkus Fang Lingzi telah dimusnahkan menjadi ketiadaan. Fang Lingzi terkejut. Tidak ada darah di wajahnya. 6 panah es Tianxuan tersebar dari Primordial Void dalam formasi pedang dengan kecepatan kilat, dan yang pertama meledak ke alis Fang Lingzi. Pukulan kedua langsung menusuk tenggorokan Fang Lingzi. Cabang ketiga adalah hati. 3 panah beku Tianxuan yang tersisa berkeliaran dari kehampaan seperti hantu yang menangkap jiwa mereka. Dang-dang. Dengan 2 suara renyah, Fang Lingzi memegang pedang untuk memblokir panah es Tianxuan yang ditembakkan ke dahi dan tenggorokannya. Setiap kali dia memblokir, dia merasakan sakit yang tajam dari pergelangan tangan kanannya, tetapi mulut harimau itu pecah oleh benturan yang sangat besar, dan darah mengalir. Uci, panah Frost Tianxuan ketiga, dengan darah memerah, melewati jantung Fang Lingzi yang menghindar. Puci, puci, puci. Pada saat ini, panah beku Tianxuan yang awalnya tidak menentu, dengan suara siulan, yang pertama melewati lubang bahu kiri Fang Lingzi, dan 2 sisanya melewati kakinya. Fang Lingzi menyemburkan seteguk darah, mewarnai kerudung hitam bertopeng menjadi merah, dengan rasa sakit di matanya. "Saudari Fang, kamu bukan lawannya, melarikan diri dari istana bawah tanah, aku akan berurusan dengan dia dan Jing Yun." Pada saat ini, suara Yingting terdengar di istana bawah tanah yang berapi-api. "Aku akan mencoba mematahkan formasi pedang untuk kamu, kamu melarikan diri keluar," ucap Yingting. Boom! Setelah Yingting menghindari pedang yang diserang oleh Tan Yun, cincin surgawi melintas, dan pesawat ulang-alik pemecah ruang waktu melesat keluar, menembak ke arah tirai dari Hongmeng Slattering Sword Array. "Saudari Ying, tunggu sebentar, aku akan pergi untuk menyelamatkanmu," ucap Fang Lingzi. Setelah Fang Lingzi menjawab, dia berputar-putar di udara, berubah menjadi bayangan, dan dengan cepat melarikan diri menuju pintu keluar istana bawah tanah. "Ruer, itu tidak baik, menerobos pesawat ulang-alik saat ini, sangat mungkin celah akan menembus lubang tirai. Kamu harus membiarkannya tetap tinggal, tidak peduli apapun yang terjadi, jangan biarkan dia melarikan diri. Jika Anda bertemu Yin dan Simin saat mengejarnya, kita harus membuatnya tidak dapat berbicara sebelum dia mengungkapkan identitas kita. Bunuh dia jika perlu," ucap Tan Yun. Xuanyuanru menganggukkan kepalanya dengan berat, mentransmisikan suara, "Jangan khawatir, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memberitahu rahasia kita. Tan Yun, wanita bermarga Ying ini tidak mudah untuk dihadapi, kamu dapat bertahan, dan aku akan kembali untuk membantumu ketika aku tangkap wanita bermarga Fang hidup-hidup," ucap Xuanyuanru. Ketika Xuanyuanru mentransmisikan suara, sudut rok terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit Hongmeng, mengejar Fang Lingzi. Bas! Ketika Void Hongmeng bergetar hebat, pada saat itu langit menembus formasi, dan pesawat ulang-alik tiba-tiba melonjak dari Void menjadi 1000 kaki yang besar, dan menusuk layar susunan pedang dengan keras. Boom! Di tengah suara keras yang memekakkan telinga,
sebuah retakan muncul di layar formasi. Tepat saat retakan itu akan menutup, Suan Yuanrou mengikuti Fang Lingzi dan melintas melalui celah itu. Segera, layar formasi dilanjutkan seperti sebelumnya, sosok-sosok itu Suan Yuanrou dan Fang Lingzi telah menghilang. Embusan angin bertiup di langit Hongmeng, dan tubuh Yingting melonjak dengan kekuatan Raja Suci kuno, kekuatan Raja Suci waktu, kekuatan dua Raja Suci yang agung, sejak dia permukaan tubuh dengan cepat memadatkan hantu seorang wanita dengan ketinggian ribuan kaki. Daya pikat wanita dari desa dan kota persis seperti Yingting. Pada saat ini, Yingting yang bertopeng melayang ke langit dan berdiri di tubuh hantu 1000 kaki. Dia melepas kerudungnya, mengangkat tangan gioknya, dan pedang suci di tangannya naik ke udara, berubah menjadi pedang raksasa 700 kaki, dan terbang ke tangan hantunya. Tan Yun melihat hantu yang tingginya ribuan kaki, alis pedangnya berkerut, dan ekspresinya menjadi serius. "Kamu siapanya Raja Dewa Yingkun?" ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun percaya bahwa Yingting adalah pribadi Raja Dewa Yingkun adalah karena, dia melihat bahwa apa yang digunakan Yingting adalah kekuatan supranatural Raja Dewa Yingkun, yaitu transformasi Dewa Gila. Setelah transformasi gila, kekuatan dan kecepatan telah sangat meningkat. Dan tindakan apapun yang dilakukan Yingting di hantu besar itu akan melakukan hal yang sama. Demikian juga, jika hantu itu terluka, itu juga akan melukai tubuh aslinya. Dewa Raja Yingkun adalah kakekku, suara Yingting tidak mengandung jejak emosi. Bagaimana jika kamu adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme? Jika kamu dan nona ini memiliki kekuatan yang sama, nona ini tentu saja tidak menjawab di lawanmu, tapi sayang sekali, wanita muda ini adalah Raja Suci peringkat 9, dan kamu hanya Suci Agung peringkat ketiga. Hari ini, nona muda ini akan membunuhmu, ucap Yingting. Hantu Yingting memegang pedang suci, dengan sinar pedang 10.000 kaki, menebas dengan agresif ke arah leher Tan Yun. Hahaha, Tan Yun tertawa marah, kakekmu membunuh begitu banyak bawahanku saat itu. Aku tidak bisa berurusan dengan kakekmu hari ini, tapi aku tidak percaya, dan aku tidak bisa membunuh kamu. Pertempuran, ucap Tan Yun. Tan Yun yang tingginya 10.000 kaki dan mengenakan baju besi para dewa kuno, meraung dan mengguncang seluruh formasi pedang. Dia menggunakan kekuatan supernatural kedua dari formasi pedang ilahi Hongmeng, yaitu angin dan tombak penghancur janji guntur. Tombak menembus para dewa, ucap Tan Yun. Dengan pikiran Tan Yun, tiba-tiba, embusan angin bertiup di Hongmeng Void yang luas, dan kekuatan guntur yang menyilaukan seperti naga keluar dari Hongmeng Void, 9999. Dalam embusan angin, kekuatan angin berubah menjadi bayangan tombak raksasa halus dari langit. 9999 bayangan tombak dari ribuan kaki mengelilingi Tan Yun dari ribuan kaki dengan kecepatan tinggi. Bas! Kekosongan runtuh satu demi satu, dan 9999 kekuatan guntur seperti naga menembus ke dalam masing-masing bayangan tombak 1000 kaki. Segera, bayangan tombak berkabut itu berubah menjadi tombak besar, masing-masing tombak memancarkan angin kencang dan kekuatan guntur. Bunuh, ucap Tan Yun. Mengikuti suara Tan Yun yang dalam, tiba-tiba, tombak raksasa 9999 kaki yang tergantung di sekelilingnya menyatu dari kehampaan menjadi tombak setebal 100.000 kaki dan panjang 1.000.000 kaki. Naga raksasa itu, terbuka mulutnya untuk menelan langit, menelan balok pedang ribuan kaki, dan kemudian menelan dan menyerang bayangan Yingting. Ini sangat kuat, ucap Yingting. Hati Yingting membeku, dan ekspresinya sangat serius. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk memainkan kartu trufnya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Seni pedang pembantaian Dewa Gila, kemampuan sihir tertinggi, Dewa Gila 3600 pedang, ucap Yingting. Begitu Yingting mengucapkan kata-kata ini, wajah Tan Yun sangat berubah. Alasan mengapa wajah Tan Yun sangat berubah adalah karena dia tahu bahwa 3600 pedang Dewa Gila adalah kekuatan magis tertinggi dalam seni pedang pembunuh Dewa Gila. Tan Yun tidak menyangka bahwa Yingting telah menyadari 3600 pedang Dewa Gila di usia muda, dapat dilihat bahwa Yingting memiliki bakat dan pemahaman yang sangat baik. Seperti yang dikatakan Tan Yun, Yingting memang berbakat, dan sangat dihormati oleh kakeknya Yingkun. Tidak masalah apakah kamu Tan Yun atau Jing Yun, kamu harus mati hari ini, ucap Yingting.
Yingting menatap Tan Yun, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dengan lintasan misterius, menari dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, cahaya pedang sepanjang 1000 kaki muncul dari langit. Ada 3.600 cahaya pedang setinggi langit, dipadatkan ke arah Tan Yun, dan ke arah tombak naga sejuta kaki. Bang! Ada suara keras, dan setelah cahaya pedang pertama menebas kepala naga, naga raksasa sejuta kaki melahap Yingting lagi setelah sedikit penundaan dalam kekosongan, dan cahaya pedang 10.000 kaki T di bawah dampak naga, itu runtuh di udara. Bang bang bang, boom, bang gemuruh. Dalam suara gemuruh seperti hantu dan dewa, dalam napas, naga raksasa hancur seperti bambu patah oleh ribuan pedang bersinar, dan pada saat yang sama, kepala naga juga runtuh. Kamu tidak lebih dari itu, ucap Yingting. Bayangan 1000 kaki Yingting, memegang pedang di tangan kanannya, menunjuk ke langit, dan kekuatan agung Raja Suci kuno dan Raja Suci waktu mengalir ke pedang ilahi. Pada saat ini, Yingting sangat percaya diri, naga raksasa yang diubah oleh tombak penghancur langit milik Tan Yun tidak dapat menghentikan lebih dari 2000 balok pedang yang tersisa. Karena kekuatan 3600 pedang Dewa Gila secara bertahap meningkat, artinya, cahaya pedang pertama adalah yang paling tidak kuat, dan cahaya pedang terakhir adalah yang paling kuat. Alasan mengapa dia mengarahkan pedangnya ke langit pada saat ini adalah untuk mencegah Tan Yun mati, dan kemudian memberi Tan Yun pukulan penuh untuk membunuhnya. Seperti yang diharapkan Yingting, ketika 3600 sinar pedangnya yang menghancurkan langit masih 360 derajat, naga raksasa yang telah diubah jutaan kaki Tan Yun dari tombak pemecah langit telah berubah menjadi ketiadaan. Jing Yun, matilah, ucap Yingting memegang pedang ilahi di tangannya, dengan nada mengendalikan seluruh situasi. Dia memanipulasi 360 cahaya pedang dari langit, dan pusaran cahaya pedang berputar-putar di kehampaan, menuju Tan Yun setinggi puluhan ribu kaki. Wajah Tan Yun pucat pasi, dan dia berteriak dalam hatinya, "Cambuk penghancur kematian," ucap Tan Yun. Cambuk penghancur kematian adalah kekuatan magis paling kuat dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, lebih kuat dari pedang pemadam waktu dan ruang dan tombak angin dan guntur. Ini adalah kekuatan gaib baru yang berasal dari kekuatan gaib dari jurang maut masa lalu. Saat Tan Yun berteriak keras, tiba-tiba, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras berubah menjadi kehampaan di depannya. Segera setelah itu, titik cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi Deathwhip sepanjang 10.000 kaki. Oh, embusan angin mengamuk, kekosongan jatuh, dan di lubang raksasa ruang yang gelap gulita, cambuk kematian yang menghancurkan dewa menghantam dengan kejam ke arah 360 balok pedang yang datang dari langit. Bang, bang bang, suara keras yang memekakkan telinga mengamuk di seluruh kekosongan formasi pedang, tapi itu adalah cambuk penghancur ilahi yang meledakkan 260 sinar pedang dan kemudian hancur. 100 cahaya pedang motian yang tersisa mengunci Tan Yun dan masih menebas ke arah Tan Yun. Jika kamu memiliki kemampuan apapun, gunakan saja, ucap Yingting yang mengangkat pedang di tangan kanannya, mencibir. Seni pedang dewa pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun menggunakan seni pedang, napasnya tiba-tiba melonjak dari Suci Agung peringkat ketiga ke Raja Suci peringkat kelima. Pada saat ini, Divine Power di kolam Tan Yun hanya bisa menahan Divine Power paling kuat dalam seni pedangnya. Dia juga ingin menggunakan kekuatan magis seperti penghancuran 5 elemen dan 7 pengetahuan atribut, tetapi begitu dia melakukannya, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan magis yang paling kuat, yaitu Dewa Pembantai Hongmeng. Hongmeng membunuh para dewa, 9 membunuh para dewa, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun membuat pertaruhan putus asa dan menunjukkan kekuatan magis terkuat. Dalam tubuhnya yang seperti gunung, kekuatan Raja Suci emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melonjak. Segera, dia memegang pedang pembantaian primordial yang berkedip 9 kali berturut-turut dari Primordial Void, dan setiap kali dia mengayunkan sinar pedang yang besar. Seiring dengan suara keras, 9 cahaya pedang menghancurkan kehampaan, dan dengan celah besar di ruang gelap, 100 lampu pedang yang tersisa menabrak Yingting. Boom! Suara keras itu membuat gendang telinga orang sakit. 9 balok pedang substantif Tan Yun menghancurkan 97 balok pedang Yingting, dan kemudian runtuh.
Mari kita lihat apakah kamu mati kali ini, ucap Yingting mencibir dan melambaikan tangan kirinya. Segera, 3 balok pedang paling kuat yang tersisa datang ke arah Tan Yun. Sial, ucap Tan Yun menahan pedang pembantaian Hong Meng, dan percikan api melesat ke segala arah. Setelah itu, segera, Tan Yun merasa bahwa tangan kanannya kehilangan kesadaran. Fitur wajah Tan Yun terpelintir kesakitan, dan pedang ilahi Hong Meng jatuh dari tangan kanannya yang lembut. Boom! Bang! Pada saat ini, sinar pedang kedua, membawa kekosongan yang runtuh, menebas dada Tan Yun. Kaca, kaca! Dalam suara retakan tulang yang jelas, beberapa tulang rusuk besar di dada Tan Yun retak. Segera, darah mengalir dari telinga dan hidungnya, dan darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya meledak ratusan ribu kaki jauhnya. Jika bukan karena perlindungan tubuh Tan Yun, dia pasti sudah dihancurkan sampai mati. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan tanpa menunggu Tan Yun menstabilkan tubuhnya dari Hong Meng Void, sinar pedang terakhir setinggi 10.000 kaki menebas dengan kejam di punggungnya. Wow, mulut Tan Yun terus memuntahkan darah, dan tulang belakang di baju besi di punggungnya semuanya hancur. Setelah dipotong puluhan ribu kaki, seluruh tubuh ditangguhkan dalam kehampaan. Jika bukan karena Tan Yun berada di formasi pedang ilahi Hong Meng, jika tidak, dia akan jatuh dan tidak dapat ditangguhkan sama sekali. Tan Yun berbaring dengan lembut di kehampaan, sepasang pupil raksasa dengan darah berdeguk secara bertahap mulai hancur. Dia terluka parah, organ dalamnya dipukul dengan keras tidak seperti sebelumnya, dan jantungnya hampir hancur. Gululu, Tan Yun terengah-engah, napasnya lemah dan cepat, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, terlihat sangat tragis. Tuan muda, biarkan budak tua ini mengambil tindakan, suara tua Xiao Longshe yang tersedak terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun menelan seteguk darah, dan berkata dengan lemah melalui transmisi suara, pena tua Xiao. Di jurang sengit menelan, musuhku banyak, dan mereka semua kuat. Kamu adalah kartu trufku, kamu harus melakukannya, jika aku tidak bisa mengambil tindakan. Untuk dia, aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun dan Xiao Longshe berkomunikasi melalui transmisi suara, Yingting yang kekuatan sucinya di kolam roh hampir habis, menghilang. Memegang pedang suci dengan wajah pucat, dia terbang di langit di atas Tan Yun, menatap Tan Yun dengan sepasang mata yang indah. Wajahnya yang pucat dan berkeringat penuh dengan sarkasme, dan dia terengah-engah. Bagaimana dengan Tuan tertinggi Hong Meng, Anda belum dikalahkan oleh wanita muda ini. Tan Yun, katanya, jika aku membunuhmu, membawa kepalamu, dia bisa terima kasih setelah membawanya ke Lord Lingxia Tianzun. Dia tidak pernah berpikir bahwa murid yang dia sukai sebenarnya adalah mantan tuannya, kan? Hahaha, ahahaha, ucap Yingting. Tan Yun memandang Yingting yang sedang berpuas diri, dengan darah menyembur dari mulutnya, sambil gemetar, bahaha. Kau bunuh aku jika kamu punya kemampuan, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya, ucap Tan Yun. Benarkah? Yingting menatap mata Tan Yun seolah-olah melihat orang idiot, dan segera, dia membuang senyum main-mainnya dan berkata dengan dingin, sekarang, nona ini akan mengantarmu pergi. Oh ya, dan, kamu tidak perlu khawatir bahwa kamu akan kesepian, karena wanita ini pasti akan menangkap tunanganmu Suan Yuanru dan membunuhnya, ucap Yingting. Begitu dia selesai berbicara, Yingting memegang pedang di tangan kanannya dan menebas leher Tan Yun di bawah. Segera, sinar pedang besar dengan jarak 1000 meter, dengan celah ruang gelap, menebas ke arah leher Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa jika dia dipenggal, Tan Yun pasti akan mati. Tepat pada saat kritis ini, Tan Yun menggunakan seluruh kekuatannya, mengaum seperti binatang buas yang terperangkap, sumber cahaya, ucap Tan Yun. Itu benar. Ini adalah kekuatan supernatural anti langit yang memiliki kemampuan untuk memulihkan luka secara instan, yaitu sumber cahaya. Tiba-tiba, di kekosongan Hong Meng, bola cahaya dengan diameter 10.000 kaki, memancarkan aura kehidupan yang kaya dan tak tertandingi, muncul di atas tubuh Tan Yun. Setelah sumber cahaya pecah, cairan kehidupan yang kaya menyelimuti Tan Yun. Tepat ketika sinar pedang Yingting hendak menebas leher Tan Yun, tubuh Tan Yun telah pulih seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, selama periode ini, beberapa kekuatan suci telah pulih di kolam rohnya. Meskipun ada sedikit divine power, itu hanya cukup bagi Tan Yun untuk melakukan langkah ilahi Hong Meng 2 kali,
Tetapi bagi Tan Yun, kesempatan untuk melakukan langkah ilahi Hongmeng 2 kali sudah cukup untuk membunuh Yingting, yang divine power-nya hampir habis karena kelelahan. Langkah ilahi, Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun menggulingkan tubuhnya di udara, dan muncul di langit di atas Yingting dalam satu langkah. Dia mengulurkan tangan raksasanya dan berkata dengan tegas, "Canggu datang ke sini," ucap Tan Yun. "Baik Tuan," ucap Canggu. Pedang pembantaian Hongmeng yang tergantung di kehampaan, naik ke langit dan menelannya di tangan Tan Yun. Pada saat ini, melihat Tan Yun yang utuh, Yingting sangat ketakutan sehingga tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar, dan firasat buruk muncul secara spontan. "Nona muda ini bertarung denganmu, hari ini kami tidak akan mati," ucap Yingting bertaruh dengan putus asa, melepaskan hampir semua divine power di kolam roh dan menuangkannya ke divine sword di tangannya. "Pergi ke neraka," ucap Yingting memegang pedang suci dan naik ke udara dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga sulit bagi Tan Yun untuk menghindar. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah berpikir untuk menghindar. Yang dia inginkan hanyalah membiarkan pihak lain membunuhnya. Uci, darah berkilau, dan dalam semburan darah, sinar pedang 600 kaki meletus dari pedang ilahi Yingting, menebas kepala Tan Yun. "Haha, akhirnya mati," ucap Yingting. Setelah memenggal kepala Tan Yun, Yingting kehabisan nafas dan hampir goyah dalam kehampaan. Dia buru-buru mengorbankan 100 keping batu giok ilahi berkualitas tinggi dari cincin ilahi, dan ketika dia hendak melahap dan memulihkan beberapa kekuatan terlebih dahulu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengar suara itu, Yingting langsung ngeri. "Akhirnya mati, sayang sekali aku mengecewakanmu lagi," ucap Tan Yun. Mendengar suara familiar yang sudah tidak asing lagi, Yingting tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat pemandangannya yang luar biasa. Dia merasakan pembalikan waktu di belakangnya. Selama pembalikan, kepala raksasa Tan Yun yang telah dipotong terbang ke udara dan mendarat di mayat tanpa kepala. Kembali normal dalam sekejap mata. Kamu, kekuatan magis macam apa ini? Mengapa kamu bisa dibangkitkan dari kematian?" ucap Yingting gemetar ketakutan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya jika dia terbunuh. Tidak, tepatnya, bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri saat ini, dia masih tidak percaya itu benar. Mengandung rasa takut di hatinya, Yingting ingin melahap kekuatan suci di batu giok suci di depannya untuk memulihkan kekuatannya. Dia tahu bahwa bahkan jika Tan Yun tidak memiliki kekuatan suci, dia dapat dengan mudah membunuh dirinya sendiri dengan tubuhnya yang sangat kuat. "Langkah ilahi Hongmeng," ucap Tan Yun menggunakan serpihan terakhir dari kekuatan suci di kolam roh dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Saat dia mengambil langkah, dia muncul di depan Yingting saat ini, tubuhnya menyusut dan berubah menjadi tinggi orang normal. Tangan kirinya tiba-tiba menjulur, meraih leher batu giok Yingting, dan mengangkatnya. "Tidak, Yang Mulia, jangan bunuh aku." Wajah Yingting pucat, matanya dipenuhi ketakutan, dan air matanya mengalir di wajahnya yang menakjubkan. Dia adalah cucu dari Raja Dewa Yingkun, salah satu dari 12 Raja Dewa Agung dari alam Dewa Siyuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, kematian akan begitu dekat dengannya. Di masa lalu, di bawah perlindungan kakeknya, melihat seluruh alam Dewa Siyuan, hampir tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Belum lagi seseorang akan berani membunuhnya. Saat ini, dia tidak bisa melawan sepenuhnya, dan menatap Tan Yun dengan air mata dan kesedihan. "Tuan, saya mohon untuk mengampuni gadis kecil ini. Gadis kecil ini salah. Gadis kecil ini bersumpah bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitas Anda di masa depan. Juga, gadis kecil ini bersedia melayanimu mulai sekarang." Gadis kecil ini masih perawan dan salah satu dari 6 wanita cantik di alam Dewa Siyuan, ucap Yingting. Mendengar ini, mulut Tan Yun melengkung menjadi mencibir. "Jika tidak, saya memiliki sarana untuk berurusan dengan Anda, jika tidak, saya akan mati. Anda membiarkan saya mengampuni Anda sekarang, apakah Anda pikir itu mungkin? Dan untuk 6 keindahan alam Dewa Siyuan, aku tidak peduli. Katakan padaku, mengapa kakekmu memintamu untuk membunuhku?" ucap Tan Yun. "Ya, Raja Dewa di alam Dewa Hongmeng yang meminta kakekku untuk membantunya membunuhmu," ucap Yingting berkata tanpa tuan. "Benar saja, itu bajingan ini." Tan Yun sedikit menyipitkan matanya. "Raja Dewa tertinggi,
tunggu aku, cepat atau lambat aku akan membuatmu hidup lebih mengerikan daripada kematian, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mencubit leher Ying Ting dengan tangan kirinya, membalik tangan kanannya, dan menepuk dadanya. Aku ingin kamu mengalami rasa sakit yang baru saja aku alami, ucap Tan Yun. Dia memandang Tan Yun, matanya yang berlinang darah dan air mata menunjukkan keengganan. Dia menggertakkan giginya, dan suaranya lemah, jika aku tidak ceroboh, bagaimana itu bisa jatuh ke tanganmu? Tan Yun, aku mengutukmu untuk mati, ucap Ying Ting. Pada saat ini, Ying Ting tahu bahwa Tan Yun tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia hanya bisa bertarung dengan kata-kata. Mata Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas, dan tepat saat dia akan berbicara, dia mendengar suara cemas Suan Yuanru di istana bawah tanah yang menyala di luar formasi Hongmeng. Tan Yun, apa kamu baik-baik saja, ucap Suan Yuanru. Aku baik-baik saja, Tan Yun tampak khawatir, bagaimana denganmu, Rower, apakah kamu terluka, dan juga, apakah kamu menangkapnya, ucap Tan Yun. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku hanya menderita trauma kulit saat menangkapnya, Tan Yun, Yin dan Simin akan segera datang. Tolong buka celah dalam formasi pedang dan biarkan aku masuk untuk membantumu menghadapinya, ucap Suan Yuanru. Tidak, aku telah menangkapnya, ucap Tan Yun. Formasi pedang runtuh, pedang ilahi dan pedang ilahi pembunuh Hongmeng terbang di antara alis dan tergantung di kedalaman pikirannya. Setelah menyingkirkan formasi pedang ilahi Hongmeng, Tan Yun menyingkirkan Eternal God Armor lagi, tangan kanannya tiba-tiba sedikit di antara alis Ying Ting, dan kolam spiritualnya di penjara. Plop, Tan Yun menjentikkan tangan kirinya dan melemparkan Ying Ting ke lantai pertama menara Ling Qiao. Tan Yun melihat sekeliling, dan ketika dia melihat penampilan Suan Yuanru, hatinya dipelintir seperti pisau. Pada saat ini, dada, punggung, lengan, dan kaki Suan Yuanru ditutupi dengan puluhan luka pedang dengan tulang yang terlihat dalam, dan darah mengikis gaun panjangnya. Di tangan kiri Suan Yuanru, dia memegang Fang Lingzi yang sedang sekarat, dan di tangan kanannya adalah seorang pemuda yang juga sekarat. Pemuda itu masih Raja Suci tingkat 9. Rower, ada apa? Ucap Tan Yun berlama-lama di depan Suan Yuanru dan bertanya dengan sedih. Suan Yuanru memandang pemuda di tangan kanannya dan berkata, dia berasal dari alam Dewa Siyuan, aku bertemu dengannya dalam perjalanan untuk membunuh Fang Lingzi. Untungnya, dia hanyalah Raja Suci tingkat 9 biasa, jadi aku masih bisa mengatasinya, ucap Suan Yuanru. Mendengar ini, Tan Yun memandang pria yang dipegang Suan Yuanru di tangan kanannya, ledakan kemarahan muncul, wajahnya suram dan menakutkan. Rower, apakah dia yang menyakitimu, ucap Tan Yun. Suan Yuanru mengangguk. Sialan, ucap Tan Yun menjambak rambut pria itu dengan tangan kirinya dan menarik kepalanya ke atas, cakar 5 jari tangan kanannya menutupi wajah pria itu, dan kelima jarinya perlahan mengerahkan kekuatan. Mencicit. Ah! Pria itu menjerit lemah, tulang pipinya cacat, dan Tan Yun melemparkannya ke tanah dan menginjak lengan dan kaki pria itu dengan kakinya. Setelah itu, Tan Yun melemparkan pria itu ke menara Ling Qiao, dengan lembut membelai wajah pucat Suan Yuanru, dan berkata dengan lembut, mari kita masuk dulu ke menara Ling Qiao untuk pulih dari cedera, lalu mengumpulkan api dan keluar, ucap Tan Yun. Suan Yuanru tersenyum, dan memasuki menara Ling Qiao bersama Tan Yun. Tan Yun datang ke lantai 4 dan Suan Yuanru memasuki lantai 5. Keduanya duduk bersila, dan saat memulihkan dari cedera mereka mengorbankan potongan batu giok ilahi berkualitas tinggi untuk memulihkan kekuatan mereka. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.